Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu statistik non-parametrik, di mana nantinya di statistik non-parametrik ini akan terdiri dari dua uji yang akan kita bahas, yaitu uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Pertama, kita akan masuk dulu ke pengertian statistik non-parametrik. Jadi, statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang akan diuji, atau sederhananya uji ini tidak bergantung pada populasi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval tetapi tidak berdistribusi normal. Biasanya uji Mann-Whitney ini digunakan apabila di soal diketahui bahwa jelas terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Kemudian untuk prosedur uji Mann-Whitney terdiri atas dua uji hipotesis, yaitu yang pertama H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Kemudian HA yang artinya ada perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk rumus yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 plus 1 tutup kurung per 2 dikurang R1. Untuk rumus yang kedua yaitu U2 N1 dikali N2 ditambah N2 buka kurung N2 ditambah 1 tutup kurung per 2 dikurang R2 dengan keterangan U1 adalah jumlah peringkat 1, U2 adalah jumlah peringkat 2, N1 adalah jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, kemudian R1 yaitu jumlah ranking pada sampel N1, kemudian R2 yaitu jumlah ranking pada sampel N2. Kemudian untuk menghitung kriteria pengujian atau menentukan nilai uji statistik nilai U, yaitu dapat digunakan dengan cara yang pertama, gabungkan kedua kelompok sampel independen. Kemudian urutkan tiap anggota mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kemudian jika ada dua atau lebih nilai pengamatan yang sama, maka peringkatnya yang diberikan pada tiap anggota sampel adalah peringkat rata-rata. Kemudian hitung jumlah peringkat masing-masing bagian yaitu R1 dan R2. Kemudian untuk penarikan kesimpulan yaitu H0 ditolak jika U lebih kecil daripada U tabel dan H0 diterima jika U lebih besar atau sama dengan U tabel. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal tentang uji Mann-Whitney, di mana di sini kita ada suatu kasus, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui kepuasan pasien yang menggunakan asuransi BPJS dan asuransi umum. Di mana di sini tuh diambil 12 pasien secara random yang menggunakan BPJS dan 15 pasien yang menggunakan layanan umum. Skor kepuasan pasien ya dari kedua jenis asuransi tersebut bisa kita lihat di tabel ini. Jadi di sini ada kita lihat di BPJS itu kan ada 12 data dengan skor kepuasannya masing-masing. Terus untuk umum juga ada 15 data dengan skor kepuasannya masing-masing. Terus di sini tuh kita bikin ranking dari kepuasan rendah menuju ke kepuasan tertinggi. Jadi nanti yang kepuasannya paling tinggi itu dia rankingnya yang paling tinggi. Kemudian setelah diurutkan ranking dari masing-masing data kepuasan itu, kita lihat R-nya itu kita dapat total R1 yaitu buat total di data kepuasan BPJS itu nilainya 102,5. Kemudian untuk ranking 2 yang di kepuasan penggunaan layanan umum itu ada di nilai 275,5. Kemudian kita masukin ke rumus U-nya. U untuk mencari U1 itu rumusnya sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 kurung N1 plus 1 per 2 dikurang R1. Terus R1 nya kan N1 nya 12 yaitu banyak data BPJS, kemudian yang N2 nya itu 15 banyak data yang di pengguna umumnya itu, kemudian masukkan aja kayak biasa, jadinya ntar 12 dikali 12 plus 1 per 2 dikurang 102 dikali 5, dimana 102 itu kan nilai R1 nya itu, jadi U1 sama dengan
155,5. Untuk nyari U2-nya itu tinggal dimasukin aja ke rumus ini yang udah ada ditulis. Nanti hasilnya kita dapat U2-nya sama dengan 24,5. Nah, buat nyari kesimpulannya itu kita lihat dulu mana U-nya yang lebih kecil atau yang lebih besar, itu kita ambil U yang lebih kecil. Kemudian kita bandingin sama U tabelnya. Di sini kita pakai tabel U ya. Kita dapat nilai U tabelnya sama dengan 33. Nah, kita lihat sekarang bandingin U2-nya itu kan tadi yang paling rendah. Terus U2-nya itu kan 24,5. U tabelnya itu 33. Jadinya U2-nya tadi itu lebih kecil daripada U tabel, sehingga H0-nya ditolak. Untuk hipotesisnya tadi H0 itu kan terdapat kepuasan antara pengguna BPJS dengan layanan umum. Nah, tapi di sini H0-nya itu ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata skor kepuasan pasien yang menggunakan BPJS dengan menggunakan asuransi umum. Baik, untuk selanjutnya ada uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah signet rank test, adalah uji non parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon signet rank test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-paired test apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal dengan istilah Wilcoxon-Met pair test. Uji Wilcoxon ini bertujuan untuk menguji dugaan ada tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Adapun prosedur dari uji Wilcoxon: 1. Merumuskan hipotesis H0 di mana M sama dengan 0, H0M sama dengan 0, HA-M tidak sama dengan 0, HA-M kurang dari 0, HA-M lebih dari 0. 2. Menentukan taraf nyata atau alfa. T alfa adalah di mana alfa tergantung pada uji salah satu arah atau uji dua arah. 3. Menghitung statistik uji di mana X sama dengan X sama dengan sebelum dan Y sama dengan sesudah. Berikan peringkat untuk setiap selisih dari pasangan pengamatan sesuai dengan besarnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan tanpa memperhatikan tanda dari selisih itu. Jika ada dua selisih yang sama, maka peringkat untuk tiap-tiap selisih itu adalah peringkat rata-rata. Beri tanda positif atau negatif pada tiap peringkat sesuai dengan tanda selisih itu. Selisih 0 tidak diperhatikan. Jumlahkan semua peringkat bertanda positif T1 dan semua peringkat yang bertanda negatif T2. Tentukan T terkecil dari nilai T1 dan T2. N jumlah pasangan data. 4. Menarik kesimpulan. Jika H0 ditolak jika T kurang dari T min tabel. H0 diterima jika T lebih besar dari T min tabel. Untuk sampel kecil N kurang dari 25, pengujian dilakukan dengan memperhatikan T hitung, di mana T hitung sama dengan jumlah jenjang terkecil. Sedangkan untuk sampel N lebih besar dari 25, dapat didekati dengan distribusi normal dengan rumus Z sama dengan T min N plus 1 per 4 dibagi akar N dikali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 24. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus mengenai uji Main-Wild. Nah, ada satu buah contoh kasus akan diselidiki apakah belajar sendiri dan belajar secara kelompok berpengaruh pada tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Nah, oleh karena itu dibentuk sebuah kelompok belajar bersama terjadwal dari 10 sampel siswa secara random. Nah, lalu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kecemasan siswa tersebut, dan setelah sebulan kemudian
atau setelah pelaksanaan program belajar kelompok yang terjadwal, dilakukan kembali pengukuran terhadap tingkat kecemasan mereka. Hasilnya tertulis pada tabel. Nah, untuk ujiannya kita gunakan tingkat signifikasi 1%. Apakah terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok? Nah, kita perhatikan tabel-tabelnya sebelum menjawab soal ini. Nah, untuk pada tabel 1, data sebelum dan sesudah pasangan nilai data dilaksanakan program belajar kelompok, di mana terdapat 3 bagian tabel. Yang pertama, nomor responden. Nah, untuk nomor responden ini jumlah sampel yang kita ambil atau jumlah siswa yang kita ambil. Selanjutnya tabel X dan tabel Y. Untuk tabel X yaitu tingkat kecemasan siswa sebelum dilaksanakan program belajar kelompok, dan untuk tabel Y tingkat kecemasan siswa setelah dilaksanakannya program belajar kelompok. Nah, bisa dilihat sendiri untuk nilai-nilainya. Untuk siswa pertama, untuk sebelumnya 110 dan sesudahnya 100, siswa kedua 115 dan sesudahnya juga 115, sampai siswa yang 10 dengan tingkat kecemasan sebelumnya 93 dan sesudahnya yaitu 99. Nah, untuk menjawab kasus tersebut, sebelum kita melaksanakannya, kita perlu melakukan perumusan hipotesis. Nah, hipotesis uji menggunakan uji Jelang-Wilcoxon. Untuk contoh kasus ini terdapat H0 dan H1. Nah, untuk H0 itu jika H0 yang diterima berarti tidak terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Nah, untuk H1-nya terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita merumuskan hipotesisnya, kita menentukan tingkat signifikasinya atau alfanya. Dari contoh kasusnya telah ditentukan yaitu tingkat signifikasinya 1%, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa yaitu 99%. Untuk langkah selanjutnya di sini yaitu langkah ketiga, kita bakalan menghitung statistik uji. Dalam menghitung statistik uji, kita memerlukan beberapa tahapan juga. Untuk tahapan yang pertama, kita bakalan menentukan selisih untuk setiap pasangan nilai data. Dimana maksud dari selisih di sini, kita bakalan mengurangi baik itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ataupun nilai terkecil dikurangi nilai terbesar. Di sini kita punya contoh, kita ambil untuk nomor responden yang pertama. Kita punya data untuk sebelumnya itu 110 dan untuk sesudahnya itu ada 100. Dimana ketika kita kurangi 100 dikurang 110, kita dapat minus 10. Selanjutnya untuk responden yang kedua, di sini kita punya data sebelumnya itu 115 dan sudah 115. Ketika dikurangi itu hasilnya 0. Untuk langkah berikutnya, setelah mencari selisih dari data berpasangan tadi, kita bakalan menentukan nilai mutlak atau biasa disebut nilai absolut dari selisih yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita hitung tadi, di mana selisih tadi kita akan mutlakkan. Di mana tadi itu kita dapat di sini selisihnya ada minus 10, 0, minus 5, plus 6 dan seterusnya. Di mana ketika dimutlakkan itu bakalan menjadi bilangan positif. Minus 10 ketika dimutlakkan bakalan menjadi 10, 0 dimutlakkan bakalan tetap menjadi 0, minus 5 dimutlakkan bakalan menjadi 5, plus 6 dimutlakkan tetap menjadi 6 dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan di sini ketika kita menggunakan ketentuan uji Wilcoxon, di mana kita menemukan nilai mutlak dari selisih itu 0, kita tidak akan menggunakan data tersebut atau bisa dibilang nilai 0 itu tidak dianalisis. Begitu. Jadi di sini kita punya 9 data, 9 responden. Untuk langkah berikutnya yaitu kita bakalan memberikan peringkat dari data dengan nilai mutlak terkecil dengan angka 1 dan seterusnya. Jadi di sini dari nilai mutlak yang sudah kita dapatkan tadi, kita bakalan urutin dari nilai yang terkecil, kita bisa gunain 1 dan seterusnya sampai dengan nilai yang terbesar.
Di sini kita punya jenjang awalnya itu ada 1, 2, 3 sampai 9. Namun ada hal yang perlu diperhatikan lagi, di mana ketika kita menemukan pasangan data yang memiliki perbedaan absolut 0 tidak akan ikut dianalisis. Maksudnya di sini ketika kita menemukan nilai mutlak yang sudah diurutkan tadi, itu nilainya sama. Contohnya di sini ada 6 dan juga ada 6 lagi di bawahnya yang ada tanda merahnya. Selanjutnya di sini ada 14 dan juga 14 di bawahnya. Kita bakalan ambil nilai rata-rata dari jenjang awalnya. Maksudnya di sini kita punya yang pertama kan di sini untuk kolom yang baris yang kedua, yaitu kita punya 6 dengan jenjang awal 2, dan kita punya 6 lagi dengan jenjang awal itu 3. Nah, di sini jenjang awalnya kita bakalan tambahkan lalu dibagi 2. Maksudnya di sini 2 tambah 3 dan dibagi 2. 2 ditambah 3 kan 5. Ketika 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Di sini kita punya jenjang akhirnya itu 2,5 dan 2,5. Selanjutnya untuk yang data 14, di sini kita punya jenjang awalnya itu 6 dan juga 7. Nah, di sini 6 plus 7 dibagi 2. Itu rata-ratanya kita dapat 6,5. Itu sebagai jenjang akhirnya. Inilah data ketika kita udah laksanain ketiga urutan langkah tadi, kita temukan hasil tabelnya seperti ini. Lalu di sini untuk langkah selanjutnya, kita bakalan mengkelompokkan jenjang berdasarkan tanda plus dan tanda minus, atau bisa dibilang tanda positif dan negatif sesuai pada kolom selisih. Maksudnya di sini kita bakalan kembali ke kolom selisih, di mana di kolom selisih itu tadi ada tanda minus dan ada tanda plus. Di situ kita bakalan kelompokkan jenjangnya sesuai dengan selisih yang tadi. Di sini untuk jenjang yang pertama ada jenjang 5, di nilai selisihnya tadi ada nilai negatif, jadi kita kelompokkan di kolom negatif. Selanjutnya di sini ada 2,5. 2,5 itu di selisihnya awal tadi ada plus 6, yang mana itu bertanda positif, kita kelompokkan di kolom positif, dan seterusnya. Selanjutnya untuk langkah terakhir di menguji nilai statistik, di sini kita bakalan menentukan T hitungnya, di mana T hitung itu sama dengan jumlah jenjang terkecil. Maksud jumlah jenjang terkecil di sini, ketika kita jumlahkan nilai positif, kolom positif dengan kolom negatif tadi, di sini untuk kolom positif kita dapat 13 dan untuk kolom negatif kita dapat 32, di mana di sini kita sudah jelas melihat mana yang lebih kecil antara 13 dengan 32. Jadi kita dapatkan untuk T hitung kita ambil nilai minimum dari yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu kita dapat nilai T hitungnya adalah 13. Statistik uji. Sekarang kita masuk ke prosedur 4, yaitu menentukan kriteria pengujian, yang dimana kriteria pengujian ini diuji dengan dua pihak, yaitu yang pertama tolak H0 jika T hitungnya kurang dari T tabel, dan diterima T0, diterima H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan alfanya yaitu 0,01 dan n-nya 9, maka diperoleh T tabelnya yaitu 2. Dan di langkah sebelumnya juga diketahui T hitungnya yaitu 13. Maka dapat disimpulkan karena T hitungnya 13 dan T tabelnya 2, H0-nya gagal atau H0-nya ditolak. Yang kelima, pembuatan kesimpulan. Setelah membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel pada langkah sebelumnya, maka diperoleh keputusan H0, yaitu H0-nya gagal atau ditolak. Sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikan 1% atau tingkat kepercayaan 99%, dan dengan data sampel yang ada disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu kita menggunakan N lebih besar dari 25, di mana misalnya sama dengan pada kasus yang pertama, tetapi jumlah
jumlah sampelnya yang berbeda, yaitu lebih besar dari 5. Dimana soalnya adalah T sama dengan 75. Akan diselidiki apakah belajar sendiri dan belajar secara kelompok berpengaruh pada tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu, dibentuk kelompok-kelompok belajar bersama terjadwal dari 120 siswa yang akan menghadapi ujian. Sebelum pelaksanaan program belajar kelompok dimulai, dilakukan pengukuran terhadap tingkat kecemasan siswa atau tes. Dan setelah sebulan kemudian, setelah pelaksanaan program belajar kelompok berjadwal, dilakukan pengukuran kembali terhadap tingkat kecemasan mereka atau protes dengan menggunakan tingkat signifikasi 1%. Akan diuji apakah terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Nah, karena ini N-nya lebih besar dari 25, maka kita akan menggunakan pendekatan distribusi normal, di mana rumus pendekatan distribusi normal yaitu Z sama dengan T min N plus 1 per 4 per akar N plus 1 2N plus 1 per 24, di mana T di sini adalah jumlah jenjang terpisah dan N adalah jumlah sampel. Untuk menjawab kasus kedua tadi, di mana N lebih besar dari 25, maka kita akan melalui 5 tahap. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis uji menggunakan uji Wilson untuk contoh kasus 2, di mana HO-nya adalah tidak terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah program belajar kelompok. Dan HA-nya adalah terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah program belajar kelompok. Nah, untuk langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi, di mana kita tahu adalah simbol dari signifikasi adalah alfa, di mana alfa diketahui adalah 1% dan rumus dari tingkat kepercayaan adalah 1 min alfa. Kita peroleh 1 min 1% sama dengan 99%, di mana 99% ini adalah tingkat kepercayaan. Nah, yang ketiga yaitu menghitung nilai statistika uji. Nah, berdasarkan yang diketahui, T sama dengan 75 dan S sama dengan 120. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang diketahui tersebut, sehingga diperoleh Z hitung sama dengan min 9,31. Baik, untuk langkah uji pendekatan distribusi normal selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian. Di sini terdapat uji dua pihak, yaitu tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z tabel, atau H0 gagal ditolak jika min Z tabel kurang dari Z hitung dan Z hitung kurang dari Z tabel. Karena tadi sudah diketahui alfa sama dengan 1%, 1,1/100, jadi 0,01. Dapat diperoleh Z tabelnya 2,58, dan di langkah sebelumnya juga diketahui Z hitung sebesar min 9,31. Karena Z hitung kurang dari min Z tabel, maka H0 ditolak. Untuk keterangannya di sini, karena kita menggunakan pendekatan distribusi normal, maka kriteria uji yang digunakan disesuaikan dengan kriteria pengujian distribusi normal. Z hitung akan dibandingkan dengan Z tabel, di mana nilai Z tabel diperoleh berdasarkan tabel distribusi normal dengan memperhatikan nilai alfa yang digunakan. Nah, untuk langkah uji pendekatan distribusi normal yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Setelah membandingkan nilai Z hitung dan Z tabel pada langkah sebelumnya, diperoleh keputusan H0 ditolak, sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 1% atau tingkat kepercayaannya 99%, dan dengan data sampel yang ada disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Oleh karena itu, H0 tidak terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok.
atau H0 ditolak.